Kembaran Arloji sama Ayu Ting Ting. Kembali lagi di Sharing. Halo Ings People, selamat datang di Sharing, podcast seputar teknologi terkini yang mempengaruhi dunia bisnis, kerja, dan juga kehidupan sehari-hari. Sharing kali ini merupakan episode spesial bersama dengan tamu istimewa yang Ings People pasti nggak asing lagi. Siapakah beliau? Sekarang sudah bergabung bersama kami Bapak Ikfik Arifin selaku Direktur Utama Inixindo Holding. Selamat datang Pak Ikfik. Selamat datang Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas undangannya untuk podcast hari ini. Iya, Sama-sama, terima kasih Pak. kembali sudah menyempatkan untuk hadir di kesempatan kali ini. Nah, episode kali ini Ings People, kita akan membahas topik yang sangat menarik nih. Karena kita akan membahas mengenai Internet of Things atau yang dikenal sebagai IoT. Wow, keren sekali ya, IoT nih, bahasanya udah trendy banget. IoT ini merupakan teknologi yang sudah banyak sekali diimplementasikan di Indonesia. Atau di luar Indonesia juga ya, karena Iya, benar. banyak banget yang bisa kita ambil dari implementasi IoT ini. Alasannya kenapa? Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas bareng Pak Ifik. Ifik. Betul. Dan pastinya kita akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik dan insightful dari podcast kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Ings People, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pertanyaan pertama pastinya. Nah, gini Pak, masih banyak pastinya Ings People yang masih awam ya Pak mendengar kalimat Internet of Things. Mungkin boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu. Oke, pakai contoh ya. Iya. Iya, Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan itu adalah drone. Nah, drone itu objek yang bisa terbang sendiri kan? Iya, Bisa terbang sendiri, bisa dinavigasi, bisa bernavigasi sendiri. Jadi yang sekarang ada itu, yang saya lihat menarik adalah drone yang membawa pesanan pizza. Nah, jadi kita bisa pesan pizza, halo, baru. Jadi drone itu dibawa terbang ke rumahnya, tapi itu bukan di Indonesia, belum ya. Jepang ya, Pak? Belum. Kalau di Indonesia nanti dijailin gitu ya. Hilang tiba-tiba. Jadi drone itu bisa ngerti di mana ngambil pizzanya, kemudian dibawa kemana, diberikan kemana, dikasih kemana. Nah, drone ini terbang kan, berarti itu semuanya adalah peralatan elektronik yang berupa sensor dan aktuator. Dan dia bisa berkomunikasi dengan pusat. Jadi ada kantor ataupun pusat data yang mengendalikan drone tersebut dari jauh. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua yang juga sering kita lihat sekarang adalah drone yang diajak perang. Ya. Contohnya di Rusia melawan Ukraina. Ya, Oke. mereka perang dengan drone. Jadi perang-perangan pakai drone, drone-nya bawa bom, bawa informasi, bawa apa. Jadi terbang, itu semuanya adalah sensor. Ada sensor dan aktuator bernavigasi ke tempat tujuan, ya. Dan contoh ketiga yang menarik juga, dan ini sudah bisa kita lihat di jalan-jalan, tapi di luar negeri juga ya, di Indonesia belum, adalah mobil tanpa supir, driverless car, ya. Ada ceritanya itu bahwa ada sebuah mobil lagi jalan gitu ya, tiba-tiba di stop sama orang, ceritanya mau ngerampok gitu ya. Iya. Begitu dilihat di dalamnya nggak ada orangnya, takut dia lari dia. Padahal itu adalah driverless car. Karena kita lihat bahwa mobil itu dilengkapi dengan sensor lagi, aktuator, ya, kemudian bisa berjalan sendiri gitu. Jadi semua itu sebetulnya adalah input dan output. Kemudian ada prosesnya di situ. Inputnya apa? Hasil dari sensor. Sensor bisa lihat dia ada di mana, ya. Terus dia bisa lihat itu tekanan angin berapa, cuaca berapa. Semua itu bisa didapatkan merupakan hasil dari sensor. Kalau jalan juga dia tahu gitu ya kemana dia pergi. Apakah di depan ada tembok berapa meter, di depan saya ada hambatan atau enggak. Kemudian dia punya aktuator. Aktuator itu bisa ngatur setirnya belok kiri, setirnya belok kanan, gitu ya. Di rem, gitu ya. Itu adalah aktuator. Jadi diatur berdasarkan proses. Kalau kita perintahkan stop, dia akan stop.
Belok kiri, dia akan belok kiri. Belok kanan, nah itu dinamakan aktuator. Jadi ada sensor, ada aktuator yang mengatur objek ini, misalnya mobil ya. Jadi di situ kita lihat bahwa mobil itu tentunya bisa kita gunakan asal aman. Nah, untuk menjaga keamanan ini tentunya ada prosesnya. Tapi itu adalah IoT. Contoh yang keberapa tuh? Ketiga ya. Yang keempat adalah ini dia nih. Ini sensornya apa? Sensornya kan kita bisa lihat muka kita ya. Muka bisa dilihat sensor. Kemudian tangan bisa. Fingerprint, Face ID gitu ya. Kemudian outputnya apa? Buka handphone mungkin? Iya, jadi bisa macam-macam, bisa apa namanya, bisa ngatur, bisa di remote control, ya, bisa macam-macam. Jadi ini juga IoT. Ada input, output, ada proses di situ. Nah, jadi dengan keempat contoh itu sudah dapat dipastikan bahwa teknologi ini tidak boleh diabaikan begitu aja. Kita harus kuasai. Nah, Inixindo mempersiapkan bahan-bahannya untuk ke arah sana. Apa sih sensor, apa sih aktuator, bagaimana programmingnya. Programmingnya bisa pakai Python loh. Oh, pakai apa Pak kalau di Python? MicroPython namanya ya. Jadi kalau kan udah biasa pakai Python kan, pakai apa? AI itu apa? Artificial Intelligence. Machine learning itu pakai Python semua. Nah, sekarang mengatur IoT juga bisa menggunakan Python yang disebut sebagai MicroPython. Jadi kalau Anda udah bisa Python, berarti udah separuh jalan tuh ya menuju keberhasilan untuk menguasai IoT gitu ya. Oke, menarik sekali ya pembahasannya. Nah, kalau dari yang Bapak jelasin tadi kan ada drone, kemudian ada face recognition di handphone, kemudian ada contoh-contoh yang lain seperti yang dari sampai tadi sih, yang driverless car. Nah, dari sekian banyak contoh tadi kan udah bentuk aplikatif nih Pak. Gimana caranya Inks People atau mungkin kami berdua nih kalau misalkan mau memulai untuk bikin IoT, harus dari mana dulu Pak untuk membuatnya? Jadi yang kita perlukan adalah microcontroller ya namanya. Kalau di lab itu kita menggunakan microcontroller yang sederhana, yang populer, antara lain itu Arduino. Arduino itu banyak sekali tipenya. Tapi yang lebih populer lagi adalah ESP, dari Espressif, karena dia murah, ya harganya nggak sampai 100.000 gitu ya. Kemudian kita bisa membuat program di situ dengan tools yang ada di laptop, bisa langsung kita memprogramkan dengan Arduino C++, itu namanya C++ ya, atau dengan MicroPython tadi. Jadi kita kalau mau memulai, kita harus punya laptop. Punya kan? Punya Pak. Punya. Terus kita harus beli ESP32 tadi, chipsnya itu ada contoh ya di sini ya. Dia itu kecil gitu ya. Kemudian ada breadboardnya itu kayak roti gitu ya, supaya dia ditancap di atas papan. Gitu ya, Pak? Kita sebutnya roti gitu. Taruh tancap di situ, lalu kabelnya kita sambungkan ke laptop. Nah, itu baru microcontroller dan laptop sebagai tempat programming. Jadi kita programmingnya di laptop. Dan kemudian untuk sensornya kita harus pasang lagi. Misalnya sebagai input misalnya tombol switch gitu ya. Kalau kita switch on off itu bisa jadi input juga. Terus outputnya misalnya kita setting lampu merah, lampu kuning kayak LEDs ya, LEDs. Itu kita bisa setting sebagai aktuator juga gitu ya. Jadi kita mulai dari yang gampang-gampang dulu. Dan di situ akan dipelajari di labnya Inixindo ya. Nah, untuk penerapan tadi yang udah Bapak jelaskan itu kan sepertinya penerapannya itu sangat bisa kita terapkan di perusahaan-perusahaan ya Pak. Pasti banyak digunakan gitu ya Pak. Kalau dilihat dari yang tadi, mulai dari mungkin penggunaan drone, terus bahkan sampai ke teknologi sekarang, HP pun pakai IoT. Nah, untuk memaksimalkan penggunaannya itu, kira-kira ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak Pak? Ya itu tergantung dengan kreativitas dan inovasi ya. Jadi kalau kita punya kreativitas, kita mau bikin apa dengan IoT? Kalau kita nggak punya kreativitas, kita jadi pengguna aja. Nah, itu kan sayang ya. Nah, dengan adanya IoT itu, kita bisa memprogramkan
aplikasi. Tapi jangan lupa, IoT itu juga butuh satu media komunikasi. Jadi IoT yang di sini dalam bentuk microcontroller dan ada satu lagi IoT di sini, mereka bisa connect. Jadi bisa berhubungan, bisa berkomunikasi. Nah, itu menggunakan protokol komunikasi. Jadi makanya singkatannya IoT ya, Internet of Things. Internet kan komunikasi. Komunikasi antara things. Things itu apa? Yaitu tadi komponen-komponen IoT itu, microcontroller misalnya, ya. Nah, jadi kita harus belajar adalah bagaimana membaca sensor, bagaimana mengendalikan aktuator, ya, outputnya, ya, inputnya sensor, outputnya aktuator, dan bagaimana kita berkomunikasi atau mengirim data dengan teman kita yang lain. Kirim data itu bisa ke IoT lagi, bisa ke HP, ya, bisa juga ke laptop atau kemana aja. Bisa juga kita ke pusat data misalnya gitu ya. Jadi komunikasi ini penting sebagai sebagai pengatur dari mekanisme yang diperlukan oleh IoT. Jadi dia bisa mendunia dengan adanya komunikasi ini. Kita bisa buka pintu dari Jakarta, pintunya ada di Surabaya. Nah, kita buka ceklik gitu kan, pakai HP, HP-nya masuk ke mana? Ke internet, antenanya pergi ke microcontroller di Surabaya, dia buka pintu di situ. Berarti sama kayak yang CCTV yang bisa bersuara itu juga IoT ya Pak ya berarti? CCTV bisa bersuara? Maksudnya dari CCTV tapi dia bisa mengeluarkan suara ya? Jadi dari jarak jauh bisa dilihat terus ngobrol gitu. Yang paling gampang sekarang kalau naik kereta api kan, kita kan naik kereta api, wajah kita di scan dulu ya. Iya betul. Kalau banyak jerawatnya ketahuan gitu. Ada rumusnya ya. Nah, rumusnya ini membuat kita teridentifikasi ya. Oh, ini si Abdul. Ya, dia udah beli karcis dari Jakarta ke Bandung. Izinkan dia buka pintunya. Cekrek hijau, dia bisa keluar gitu. Itu IoT semua. Jadi face recognition-nya itu sensor kemudian dia membawa image dari muka kita ini kemudian difilter, dijadiin rumus, ya. Rumus ini akan di-compare dengan database yang ada di kantor pusatnya dia, di database-nya dia. Kalau ketemu, berarti orang ini memang sudah terdaftar, bisa jalan. As simple as that gitu. Tapi itu sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi kita nggak usah lagi ngantri-ngantri atau apa gitu ya. Nggak lewat doang. Lewat doang. Jadi kalau kamu bisa bikin topengnya topeng siapa? Igis. Kamu masuk ke kereta api dengan identitas Igis, bisa nggak ya? Kayaknya harus pakai I-nya juga. Itu ada di film-film itu apa namanya, film-film apa sih nama filmnya ya, yang Mission Impossible. Ya kayak gitulah. Tapi apa yang terjadi di Mission Impossible itu bisa jadi kenyataan sekarang, kebanyakan dari itu ya. Yang dulunya cuma fantasi orang aja ya, sekarang jadi kenyataan ya, gitu. Keren. Nah, tadi kan Pak Ifik sudah menyampaikan mulai dari Internet of Things itu apa, kemudian gimana cara memulai untuk bikin IoT, terus gimana cara kita untuk memaksimalkan juga. Dari Pak Ifik sendiri, kira-kira tips apa aja nih untuk Inks People yang belum pernah pegang IoT atau mungkin untuk Inks People yang udah pakai IoT, kira-kira gimana biar bisa mengembangkannya dengan efektif gitu. Untuk yang belum mengerti sama sekali IoT, dia harus punya keberanian. Karena dia akan menghadapi elektronika ya. Jadi chips, kemudian ada kabel, ada kadang-kadang ada apa namanya resistor gitu ya. Ada ya apa namanya takut kesetrum gitu ya. Iya Pak. Nah itu dia. Nah, kita kan mesti merakit tuh. Di sini 5 volt, ke sini groundnya ke sini. Gitu. Tapi itu harus dilalui kan. Kalau udah dilalui, problem utamanya bukan di perakitan itu, tapi di programming. Iya. Jadi perakitan itu bisa kita lalui atau kita masterkan relatif cepat ya. Jadi kalau yang belum pernah misalnya memasang resistor tahanan itu, kondensator atau switch atau LEDs ya yang nggak boleh kebalik, kalau kebalik kan meleduk dia. Iya, meledak Pak.
Saya bilangnya meleduk. Oh gitu. Ada lagunya tuh. Kenapa, Pak? Kompor meleduk gitu. Kompor meledak nggak ada ya, Pak? Nggak ada, meleduk ada. Nah, di situ kita nggak boleh takut. Tapi kita juga nggak boleh sembarangan. Jadi kita tahu kalau kita memindahkan IC komponen dari IoT itu, copot dulu ininya, powernya, ya. Copot baru pindahkan. Karena kalau powernya nempel, kita pindahin, dia terjadi gesekan. Gesekan itu bisa menerbitkan spike voltage yang tinggi. Kalau terlalu tinggi, dia bisa menghancurkan komponen. Iya, jadi matiin dulu. Cuman anak-anak itu kadang-kadang kalau di lab ya, kamu juga ya, ada yang meledak dulu loh itu. Jadi dia kaget, wah meledak gitu, kaget gitu. Tapi abis itu ketawa semua. Meledak tapi ketawa, meleduk sorry ya. Tuh kan meledak, Pak. Meledak. Tapi pada ketawa, lucu, seneng gitu. Kok jadi seneng jadi jangan-jangan sengaja nih dibalik-balik ini supaya meledak gitu. Nah itu kira-kira gitu, fun. Jadi belajar IoT itu actually ya very very fun gitu ya. Nah, jangan ketinggalan dong belajar mulai dari sekarang, ya. Karena ada toolnya dan kelihatan outputnya, Pak. Output kelihatan, semua kelihatan, dan kerjanya relatif mudah. Kita nggak bisa langsung bikin drone tuh nggak bisa lah ya. Siapa lagi? Dulu. Iya, dari step by step dulu, mekanismenya, cara kerjanya, kemudian kita lihat, baca sensor, baca yang namanya sensor jarak dekat. Kalau dia mendekat ke satu tembok, dia akan memberikan warning, kayak gitu-gitu ya. Belajar dulu itu, ya. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ifik tadi, untuk Inks People yang ingin belajar tentang IoT, Inks People bisa mengikuti today's workshop dari Inixindo ya Pak, mengenai Building Internet of Things. Ya, betul. Jadi kita membangun aplikasi IoT. Tentunya aplikasi yang masih relatif mudah ya, nggak yang kompleks gitu ya. Jadi di situ kita akan membuat workshop 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena sehari aja nggak cukup ya. Sehari aja kita mungkin baru bisa menghidupkan LEDs gitu ya. Tapi kita tidak bisa membaca atau mengendalikan aktuator itu. Sehingga kita perlu 2 hari. Nah, dalam 2 hari itu apa yang kita pelajari adalah membaca sensor, kemudian menentukan setting dari aktuator, kemudian kita menggunakan protokol komunikasi ya. Protokol komunikasi itu ada 2. Yang pertama yang disebut sebagai HTTP. Ya, semua orang tahu HTTP itu apa. Itu adalah protokol yang digunakan oleh web server. Jadi kita bisa menyulap chips kita yang kecil itu menjadi web server. Jadi kita bukan menggunakan web server, tapi menjadikan dia sebagai web server. Yaitu yang pertama. Komunikasi yang kedua disebut sebagai MQTT, Message Queue Transmission Protocol. Itu adalah membuat mempublish data, kemudian diterima oleh MQTT tadi, kemudian dia kirim ke subscriber. Jadi kepada komponen yang ingin mendapatkan data. Nah, ini dua komunikasi yang sering digunakan di IoT. Nah, itu akan kita pelajari sehingga kita membentuk sebuah aplikasi, kita sebut sebagai manajemen perparkiran. Tahu parkir kan? Jadi kalau ada mobil masuk, dia lampunya hijau atau merah, ya lampunya ada di atas ya. Kalau parkir tadinya hijau, jadi merah, gitu ya. Nah, kita akan mencoba filtering orang-orang itu masuk, berubah lampunya jadi merah. Nah, itu kita nyatakan dalam sebuah dashboard ya. Oh, ini di row 5, baris 5, terus kolom ya. Kolom 3 misalnya, ini ada mobil, kita kasih dia merah. Tapi itu akan otomatis, karena pada saat dia masuk, sensornya ngebaca, ada mobil masuk nih, dia masuk ke baris ini, kolom ini, terus merah. Jadi di monitor itu kita bisa ngelihat, oh ini udah penuh 60%, 70%, oh di sini masih kosong. Nah, otomatis mereka akan memperlihatkan seperti itu. Jadi manajemen perparkiran. Mereka bisa ambil action kalau semuanya udah penuh, mereka mungkin ditutup pintu masuknya ya, atau yang lain-lain lah gitu ya. Menarik ya, berarti bisa belajar banyak banget ya Pak. Itu dalam 2 hari loh. Wow.
Nah, itu dia Inks People yang akan dipelajari dari 2 hari workshop tersebut. Ada banyak hal ya Kak ya, mulai dari basicnya menggunakan MicroPython tadi, terus kemudian belajar sensor, mengenal banyak sensor ya, terus kemudian sampai belajar tentang MQTT yang perparkiran tadi. Nah, untuk Inks People jangan lupa untuk mendaftarkan diri karena sayang sekali kalau melewatkan workshop 2 hari ini ya. Betul. Mengenai Internet of Things with MicroPython. Karena kapan lagi nggak sih buat ikut 2 days workshop building IoT application with MicroPython. Nah, dari Inks People sendiri, kalau misalkan ingin mendaftarkan, nanti tinggal hubungin aja link di Bawah ini. Oke, baiklah. Jadi workshop ini akan kita adakan di Kota Batam, ya, di Hotel Haris. Kemudian selain Kota Batam juga akan diadakan di Surabaya dan terakhir di Bandung. Wah, Jadi nanti menarik tolong sekali. informasinya dilengkapi ya untuk mereka yang ingin mendaftarkan langsung ke situ, ya. Oke. Oke. Nah, dari sekian banyak perbincangan yang kita lakukan hari ini, tentunya kita perlu ambil poinnya nih. Apa sih Lila hari ini kita kesimpulannya atau apa yang udah kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Tentunya dengan IoT atau Internet of Things kita bisa mengembangkan berbagai macam hal dan kita implementasikan di keseharian kita secara efektif. Yang tadinya nggak canggih, tiba-tiba bisa canggih gitu. Gitu ya Pak? Betul. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ifik karena sudah menyempatkan untuk hadir di episode sharing sekali ini. Semoga ilmu yang Bapak share ke kami dan juga ke Inks People bisa sangat membantu dan bermanfaat untuk kami semua. Amin. Oke, untuk Inks People semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini karena akan ada seputar IT lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Kami tunggu keikutsertaan Inks People di 2 days workshop building IoT application with MicroPython. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Inks People Excellent, be expert with Inks Indo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak.